Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel Sobri TV. Apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tutorial sebelumnya tentang Force Viewer dan Harzing Publish or Perish. Ini saya sudah berada di halaman atau di lembar kerja Force Viewer, teman-teman. Jadi ini fungsinya nanti untuk menganalisis analisis data ya. Kita dapat menarik data data penelitian ya, data riset menggunakan aplikasi Publish or Perish ini. Baik dari Crossref, Google Scholar, Scopus dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tarik datanya ya, metadatanya. Jadi metadata penelitian setelah kita tarik menggunakan aplikasi Publish or Perish ini, kemudian nanti kita inputkan ke aplikasi Force Viewer untuk kemudian kita dapat mengetahui ya, kita dapat memetakan riset-riset sebelumnya, sehingga dengan demikian harapannya kita dapat menemukan novelty daripada penelitian yang akan kita lakukan ya. Oke, langsung saja ke caranya. Saya perkirakan ataupun saya anggap teman-teman sudah mempunyai dua aplikasi ini ya sebelumnya. Jika belum, silakan download terlebih dahulu. Cara downloadnya sudah saya sertakan dan sudah diupload kemarin di channel ini juga ya. Cara mendownload aplikasi ataupun software POB dan juga Force Viewer-nya. Oke, untuk kali ini saya akan coba contohkan menarik data ya, metadata menggunakan POP dari Google Scholar ya. Langsung saja diklik bagian Google Scholar-nya. Kemudian di sini bisa kita tuliskan ada model, kemudian ada manajemen pendidikan Islam ya, ada keluarga, kemudian Muslim ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan dari tahun ke tahun ya. Misalnya saya akan memasukkan 10 tahun terakhir ya. Jadi 2012 sampai 2022. Kemudian agar tidak terlalu lama, ini sebenarnya kita bisa menarik datanya hingga 1000 ya. Tapi kali ini saya akan contohkan di 200 saja ya. Jadi maksimalnya 1000. Saya tarik 200 saja ya, menarik data yang nanti akan di mappingkan atau dipetakan menggunakan Force Viewer. Oke, setelah seperti ini teman-teman, ini juga sebenarnya bisa kita masukkan autornya ya kalau mau, tapi nanti akan menjadi sangat terbatas. Jadi cukup kita masukkan title-nya dan keywordnya saja. Oke, setelah itu kita klik search dan kita tunggu prosesnya teman-teman ya. Menarik metadatanya teman-teman. Search error. Oke, coba saya hapuskan dulu title-nya ya, karena menjadi sangat spesifik kalau title-nya dimasukkan. Oke, jadi langsung saja kita mencarinya berdasarkan keyword saja ya. Oke, kita klik search lagi. Nah, ini teman-teman sedang bekerja ya. Nah, sehingga nanti data-data yang didapatkan oleh kita menggunakan aplikasi POP ini ya metadatanya teman-teman. Jadi aplikasi ini tidak mendownload apa namanya artikel lengkapnya seperti itu, tidak teman-teman ya. Tapi kalau kita mau lihat misalnya seperti ini ya, kita bisa klik eh, kemudian kita apa namanya klik 2 kali ya. Nah, ini akan langsung diarahkan ke apa namanya artikelnya teman-teman. Nah, coba kita lihat tadi ya.
Nah, ini kan penulisnya K. Khotimah, title-nya Model Manajemen Pendidikan Karakter Religius di SDIT, ya kan. Kemudian diterbitkan di Jurnal IAIN Ponorogo, ya. Ini barusan kita tadi sudah buka. Nah, ini ya, model manajemen ditulis oleh Husnul Khotimah, ya, di Jurnal IAIN Ponorogo. Nah, tentu kalau ingin lengkapnya tinggal download saja di bagian abstraknya, ya. Nah, oke, baik teman-teman. Eh, kita lanjutkan saja, ya. Lah, setelah kita dapatkan metadata seperti ini, ya, untuk bisa diupload ke aplikasi ForceViewer, kita terlebih dahulu simpan data ini, ya, yaitu dengan cara mengklik menu Save Result ini. Kemudian pilih saja yang menu Result as RIS, ya. Kita klik, kemudian kita simpan di mana misalnya begitu, ya. Misalnya saya akan simpan di sini, ya. Misalnya saya akan simpan saja di dokumen, ya kan. Kemudian saya kasih nama misalnya model MPI keluarga, ya. Oke, kemudian setelah itu kita save. Oke. Dan ini berarti apa namanya? Datanya sudah kita save, ya. Tadi di dokumen. Kemudian formatnya RIS, teman-teman. Nah, ini ya. Ini sudah tersimpan, teman-teman. Datanya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini, ya. Caranya langsung saja, ya. Setelah membuka aplikasi ForceViewer-nya, kita klik Create. Nah, kemudian di sini ada 3 macam ini, ya. Kita bisa create, ya, berdasarkan apa namanya, keywordnya, ya, citasinya. Kemudian kita juga bisa memasukkan berdasarkan apa namanya, judulnya, ya, atau memasukkan berdasarkan keywordnya, ya. Saya biasanya langsung menggunakan yang nomor 3 ini, teman-teman, karena yang berdasarkan keyword. Oke, setelah itu klik next, ya. Kemudian karena tadi datanya kita download dengan format RIS, ya, maka kita klik yang bagian ini, teman-teman, ya. Nomor 3 ini, jadi formatnya yang RIS. Kita klik next lagi, kemudian setelah itu, ya, ini pastikan ada di tombol RIS ini. Kemudian kita cari filenya, kita browse, ya. Sorry, teman-teman. Kemudian kita cari datanya. Tadi ada di dokumen, ya kan. Kemudian ini format RIS-nya, teman-teman, ya. Nah, ini format RIS. Kemudian kita klik OK, ya kan. Setelah itu kita klik next lagi. Lah, ini nanti kita akan mappingkan, ya, berdasarkan title dan abstrak, atau abstrak saja atau title saja. Kita pilih yang dua-duanya ini. Kemudian klik next. Nah, ini teman-teman sedang proses, ya. Nah, di sini ada 2, ya, binary counting dan full counting. Kita pilih yang atas saja. Kemudian klik next. Nah, kemudian ini di sini ada pilihan, jadi ada apa namanya? Dari 1329 item, ya, yang ditemukan itu ada 7 kata yang sama, ya, yang sama 10 kali, ya. Oleh karenanya agar lebih luas risetnya kita kecilin ininya. Nah, itu maka lebih banyak. Kita cari persamaannya di 3 saja, ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik next. Nah, ini kita maksimalkan. Maksimalkan sesuai yang tadi itu. Tadi kan 42, ya. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini ada 42 tadi, ya, 42 kata, ya kan. Yang itu masing-masing jumlahnya ada di sini, ya. Artikel jumlahnya ada 4 kata misalnya. Yang memiliki kesamaan, ya. Nah, yang paling besar ini ada kata Muslim, ya. Itu 69 kata yang sama di 200 artikel
yang kita kumpulkan tadi menggunakan POP tadi itu. Nah, dari sini kita bisa menghapus kata-kata yang tidak berhubungan ya, atau yang hanya sekedar kata sambung ya, misalnya yang kita buang dan kan, eh, atau menjadi yang tidak begitu berhubungan lah ya. Oke, setelah itu kita klik finish teman-teman. Ya, kita klik finish. Lah, maka akan tampil semacam ini teman-teman. Ini adalah apa namanya tampilan visualisasi daripada eh, keyword-keyword dari 200 artikel yang kita tarik tadi itu. Nah, ini yang bulatannya besar, teman-teman. Itu berarti sudah banyak yang meneliti ya, model, ada keluarga, ada muslim ya. Tiga ini yang besar. Kemudian pendidikan Islam ya. Adapun mengenai model, kemudian ke manajemen pendidikan Islam ini jauh, teman-teman. Artinya ini kan yang manajemen pendidikan Islam kecil ya dan lumayan jauh. Itu artinya masih sedikit yang membahas tentang model manajemen pendidikan Islam ya. Kemudian yang kecil lagi ya ini ya, manajemen dalam bahasa Inggrisnya. Leadership juga sangat kecil masih ya. Misalnya kita mau meneliti model leadership dalam keluarga muslim misalnya. Seperti itu ya. Atau strategi manajemen pendidikan Islam dalam keluarga muslim. Macam itu ya teman-teman. Ini studi juga sangat kecil ya. Islamic boarding school, role model juga masih jauh ya. Jadi yang jauh ini teman-teman ya, pendidikan karakter. Jadi misalnya kita akan meneliti nanti model pendidikan karakter dalam keluarga muslim, misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang berkaitan dengan muslim di sini ya. Ada model keluarga ya, ini berkaitan semua. Cuman yang apa namanya kecil seperti ini berarti itu masih sangat bagus untuk dikembangkan ya, untuk kita teliti menjadi apa namanya dasar bahan yang akan kita teliti. Kemudian kita bisa lihat di value visual. Ini kita melihat berdasarkan tahunnya teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 ini banyak yang meneliti tentang boarding school ya, leadership ya, manajemen. Jadi kaitannya manajemen dengan model ya, model apa namanya keluarga Muslim di Indonesia, leadership. Nah ini yang kuning, ini yang banyak di tahun 2020. Sementara yang di tahun 2019 ini warnanya agak hijau ya. Nah, seperti ini ya, manajemen pendidikan Islam itu tahun 2019. Kemudian tahun 2018 lebih biru lagi ya. Misalnya seperti mana ini gambarnya ini ya, seperti keluarga, model ya, model keluarga muslim misalnya. Kemudian yang di tahun 2017 yang sudah banyak ya berkaitan dengan Islam dan Indonesia. Kita juga bisa lihat visualisasi yang modelnya seperti ini, teman-teman. Ini yang semakin berwarna, ya, berwarna kuning ini, berarti sudah banyak yang meneliti ya. Jadi misalnya kita hanya meneliti soal model keluarga Muslim, nah, tentu sudah sangat banyak ya. Atau misalnya apa namanya model keluarga Muslim Indonesia. Nah, ini udah banyak. Kemudian yang masih jauh seperti ini, yang sangat pudar ini, berarti masih sangat sedikit dan layak untuk apa namanya dijadikan tema penelitian kita ya. Misalnya soal strategi ya, strategi manajemen pendidikan Islam misalnya dalam keluarga Muslim seperti itu ya. Ini apa namanya role model misalnya ya, role model dalam keluarga Muslim seperti itu teman-teman. Oke, jadi sementara demikian untuk tutorial singkat ini. Nanti kita pertajam dan perdalam di kesempatan
lainnya ya. Semoga bermanfaat untuk sementara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa didiskusikan dalam komentar untuk tanya jawab ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih, semoga banyak dan murah rezekinya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.